Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Komunitas Senam Lansia Kabupaten Pamekasan, Ibu Sumiati Amiri lagi, yang pada kesempatan pagi hari ini beliau berhalangan hadir, yang kami hormati dan diwakili oleh Bapak Rosfandi. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Dr. Nina Krismiati Gani, spesialis kedokteran jiwa di RSUD Dr. Haji Saman Martodirjo. Dan yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Alvan Fatoni, spesialis penyakit dalam. Bapak Ibu yang kami hormati, Komunitas Senam Lansia Kabupaten Pamekasan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga di pagi yang mendung ya tapi sejuk, dan di kesempatan pagi hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah diperkenankan untuk sharing ilmu di kesempatan pagi hari ini. Mohon izin kami memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Sudah ada yang kenal di antara kami hadir? Oke. Jadi kami ini bawa pasukan banyak ya, keluarga besar RSUD Dr. Haji Saman Martodirjo RS Smart Kabupaten Pamekasan. Kami di RSUD itu pegawainya 650-an. Jadi ini sebagian kecilnya sebenarnya ya. Mewakili dari Poligeriatri, kami pada kesempatan pagi hari ini masih akan sharing ilmu. Kebetulan di bulan Mei ini ada peringatan Hari Lansia Nasional ya, lalu 2026, dan ini kick-off-nya kami mengadakan kegiatan penyuluhan ataupun seminar di komunitas ya. Mohon dukungannya Bapak Ibu dan silakan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Nanti selain Bapak Ibu menerima informasi seputar darah tinggi dari Dr. Alvan, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya di sebelah kanan panggung nanti setelah kegiatan seminar selesai. Kira-kira seperti itu. Mohon izin saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua Komunitas Senam Lansia. Sambutan yang kedua nanti dari Dr. Lina, selaku perwakilan dari Poligeriatri RSUD Dr. Haji Saman Martodirjo. Dan berikutnya adalah paparan materi tentang darah tinggi. Dan setelah sesi itu nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Kami bawa panitia ada berapa door prize? Ada 5 door prize. Jadi silakan nanti bagi penanya terbaik kami akan pilih untuk dapat oleh-oleh kecil dari RSUD. Siap ya? Luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya adalah mohon dengan hormat kepada Bapak Rosfandi untuk memberikan sambutannya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rombongan dari Rumah Sakit RSUD Pamekasan. Yang saya hormati juga Ibu, ini kebetulan ada Ibu Fadila selaku Ketua STI Kabupaten Pamekasan ikut hadir dan bergabung di Lansia. Dan mohon maaf juga kami mengatasnamakan Ketua Lansia Komunitas Lansia, kebetulan Ibu Hajah Sumiati Amiril kebetulan lagi kurang fit, jadi mohon ya Bapak Ibu
mohon diizinkan maksud saya. Ya, ini dilimpahkan kepada saya selaku pelatih koordinator sekaligus ya mendampingi ibu-ibu semua ini yang ada di sini. Ya mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ya saya sapa dulu ya. Kalau tadi sapanya tentang masalah kesehatan di rumah sakit, sekarang di lansia. Ya saya sapa untuk salam lansia. Salam lansia. Apakah lansia? Iya, sehat selalu, sehat sejahtera Bapak Ibu kita terutama ya. Itu artinya dari peserta ini cuma sebagian besar, mungkin tidak sampai separuh ini Bapak Ibu. Kurang lebih 100 anggota sebetulnya untuk di Kopda Lansia ini. Sekarang yang hadir tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri meskipun cuaca sudah alhamdulillah ikut terkendali. Dari tadi malam hujan Pak, deras banget. Malah saya khawatir fatal. Ternyata alhamdulillah tadi diberi penerangan dan alhamdulillah bisa menyempatkan diri, meluangkan waktunya Bapak Ibu semua untuk hadir sesuai undangan yang kami umumkan ya. Perlu diketahui Bapak Ibu yang terutama dari petugas bahwa di komunitas lansia ini ada berbagai aturan. Pertama ya aturan seragam. Jadi selama 4 minggu, ada kadang 5 minggu itu seragamnya beda-beda. Ya syukur nanti ada semacam anuan dari rumah sakit, tidak apa-apa juga tambah. Ya nyaman gunaan kan teman ya. Jadi ada 5, ada 4, minimal 4 seragam. Pertama hari Minggu pertama maksudnya dan hijau biru ya. Yang minggu kedua itu biru hitam ya. Yang ketiga hijau putih, dan yang keempat ini minggu keempat Bapak Ibu. Minggu kelima bebas, sebebas-bebasnya. Tapi yang penting bagian olahraga itu semacam seragam dari komunitas lansia ini. Jadi untuk menyingkat waktu Pak Ibu semua, terutama dari petugas rumah sakit, kami atas nama atas nama lansia kami terima apa adanya sesuai dengan memberikan ilmu kepada kita semua demi kesehatan Bapak Ibu semua. Kami untuk kali ini akan saya serahkan kepada petugas dari Rumah Sakit Smart Kabupaten Pamekasan. Bisa menggugah semangat Bapak Ibu untuk terus bergerak, beraktivitas fisik untuk senam setiap minggunya. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah untuk tetap sehat ya, panjang umur ya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya kita sambut dan memperkenalkan kepada Dr. Rina untuk sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Dok. Tadi gimana paginya? Oke sih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dengan rahmat dan ridha beliau hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat, semangat dan sejahtera. Kami dari keluarga besar RSUD Dr. Slamet Martowardoyo Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari komunitas Senam Lansia Kabupaten Pamekasan nih. Saya sama Bapak Kuswandi yang mewakili ketua karena beliau berhadir hari ini. Baik, acara seminar kali ini judulnya tentang kupas tuntas seputar darah tinggi. Jadi ini bukan hanya acara seremonial ya. Jadi acara ini bertujuan supaya apa? Supaya kita sebagai lansia ini tetap bisa sehat, tetap bisa produktif. Karena lansia itu bukanlah sebuah beban. Bahwa lansia, terutama Bapak Ibu yang ada di sini, ini bisa menjadi panutan. Bahwa usia itu bukanlah halangan untuk kita tetap beraktivitas, kita tetap berkumpul dalam sebuah komunitas, bahwa kita tetap bisa produktif. Jadi kita bisa menjadi contoh bagi yang lebih muda daripada kita, bahwa sampai usia berapapun, kalau kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan, maka kita akan tetap bisa produktif dan bahagia sampai usia senja. Begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia juga yang telah bekerja keras supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Dr. Alvan yang akan menjadi narasumber dari kita semua supaya kita bisa lebih memahami
apa itu darah tinggi atau hipertensi. Jadi bagaimana cara mencegahnya, kalau sudah kadung terkena nanti bagaimana kita menjaga pola hidup supaya tensinya bisa tetap terkontrol. Maka dengan ini acara seminar awam tentang kupas tuntas tekanan darah tinggi saya buka. Semoga acaranya berjalan lancar sampai nanti selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai seminar awalnya seputar darah tinggi atau hipertensi. Kenapa kok kami mengambil topik tentang darah tinggi? Karena penyakit ini mayoritas sebenarnya tidak bergejala, nggak dirasakan. Makanya dinamakan sebagai silent killer atau pembunuh yang diam. Kadang orang-orang darah tinggi itu tidak merasa bahwa dirinya sakit darah tinggi, tidak ada pusing, tidak ada paku di leher, tapi tiba-tiba tensinya sudah tinggi. Oke, nanti monggo silakan berkonsultasi dengan narasumber kita yang pada pagi hari ini sudah hadir, ya. Kami silakan kepada Bapak yang sudah tepat. Jangan lupa dipersiapkan pertanyaan terbaik nanti, guys. Supaya dapat berkonsultasi. Tadi ada salamnya ya, coba. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya. Mungkin tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Jadi saya Dr. Tony, spesialis penyakit dalam, saat ini yang berpraktek atau bekerja di RSUD Smart Pamekasan di bagian ilmu penyakit dalam. Jadi untuk pagi ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas tentang apa itu darah tinggi atau hipertensi. Jadi nanti kita akan melihat sebenarnya darah tinggi itu dikatakan kalau sudah berapa sih, kemudian apa berbahaya untuk tubuh kita, kemudian bagaimana pengobatannya, dan yang penting adalah cara pencegahannya Bapak Ibu semua ya. Oke, mungkin bisa slide please. Ya, jadi darah tinggi ini atau hipertensi ini merupakan suatu kondisi medis atau penyakit yang sifatnya kronis Bapak Ibu semua. Jadi sifatnya adalah jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu semua tiba-tiba cek tensinya 150 atau per 100, jangan langsung kaget, jangan langsung mengira bahwa Bapak Ibu adalah darah tinggi ya. Jadi harus melalui beberapa pengukuran, minimal sekitar 3 sampai 4 kali pengukuran. Dikatakan darah tinggi kalau misalkan tensinya itu lebih dari 140 per 90. Jadi kalau misalkan tensinya 160 tapi baru sekali ngukur, sebelum-sebelumnya masih normal 110, 120, jangan langsung kaget, jangan langsung bingung seperti itu. Ulangi pemeriksaannya di besok harinya atau di minggu depannya. Ya, oke, next. Nah tadi kan seperti yang pembawa acara bilang, darah tinggi ini atau hipertensi ini kayaknya nggak bergejala. Tiba-tiba tensi saya kok 200, tiba-tiba kok badan saya ini lemas separuh, kemudian atau pipis saya bermasalah kayak gitu. Next. Nah, jadi kalau dikatakan tekanan darah tinggi itu ada beberapa macamnya atau jenisnya Bapak Ibu. Kalau dikatakan normal tuh kalau tensi yang di atas itu kurang dari 120. Nah, mulai dikatakan darah tinggi itu darah tinggi stadium pertama. Kalau misalnya tensi yang di atas itu lebih dari 140 sampai 159 yang bagian atas. Yang bawahnya itu 90 sampai 99. Kemudian selain stadium 1 ada stadium yang kedua. Stadium yang kedua itu kalau misalnya tensinya itu sudah di atas lebih dari 150. Yang pertama yang bisa dilihat adalah sakit kepala. Paling sering munculnya itu pagi hari. Dari bagian kepala belakang sampai ke bagian tengkuk dan juga leher. Makanya gejala yang kedua adalah tengkuknya terasa berat dan juga kaku. Betul, munculnya biasanya pagi hari. Ini di bagian leher sini menjalar ke bagian bahu biasanya. Kemudian bisa juga disertai dengan pusing atau semua. Jadi kalau jalan rasanya pusing, Bapak Ibu. Next. Kemudian ada lagi beberapa beberapa yang misalkan di beberapa itu berbeda. Jadi detak jari rasanya kencang banget kalau
lebih dari 100 menit. Terus kemudian ditanya ada nggak berat. Kemudian ada penglihatan kabur. Kok mata saya katanya kurang, tapi ketika dicek di dokter mata kok nggak ada tekarannya. Terus disuruh sampai di bawah. Ini adalah telinga pemilih sampai ini. Jadi kalau ada perdarahan di hidung, bisa, bahkan ada perdarahan di telinga. Pembuluh darahnya kaku, bikin tensinya tinggi, akhirnya bikin komplikasi. Kemudian R itu rajin aktivitas fisik. Kayak Bapak Ibu sekarang, habis olahraga, habis senam, tujuannya adalah untuk melenturkan pembuluh darah, untuk merelaksasikan otot-otot agar tensi bisa turun, kayak gitu. Kemudian ada D, ini diet sehat rendah garam. Nanti kita akan bahas makanan apa aja yang boleh, makanan apa aja yang mungkin perlu dikurangi untuk pasien-pasien dengan hipertensi atau yang beresiko hipertensi. Kemudian I, istirahat cukup. Jadi jangan sibuk olahraga, jangan sibuk kerja, jangan sibuk ngurus anak dan cucu. Usahakan istirahat untuk diri sendiri minimal 7 sampai dengan 8 jam dengan pola yang teratur. Jadi jangan dicicil Bu. Misalkan pagi tidur 2 jam, siang tidur 2 jam, jangan kayak gitu. Usahakan tidur yang kayak gitu ya. Yang terakhir adalah kelola stres. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah sama pasangannya, sama suami, sama istrinya, sama anaknya, sama tetangganya misalkan, gak usah dibawa stres. Tetangga beli mobil baru, ya udah biarin aja kayak gitu. Ibu bisa beli mobil, minta ke anaknya, ke cucunya kayak gitu ya. Jadi jangan dibawa stres. Kalau dibawa stres, tensinya tinggi kayak gitu ya. Lanjut. Nah ini mungkin Bapak Ibu semua bisa diterapkan di rumah. Makanan apa aja yang boleh, makanan apa aja yang harus dibatasi. Tensi kita untuk tetap normal, gitu. Bapak Ibu suka brokoli, suka kangkung, suka bayam, suka apel, boleh, masalah. Tapi kalau buah mungkin yang tinggi lemak seperti durian jangan dulu ya Bapak Ibu ya, karena nggak semua buah juga baik untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah biji-bijian utuh. Jadi kalau Bapak Ibu di sini suka makan kayak beras merah, roti gandum, kacang-kacangan, itu baik untuk kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Setelah itu juga ada senam dan aerobik tadi Bapak Ibu semua sudah lakukan di sini. Itu cocok buat melenturkan tekanan darah dan melenturkan pembuluh darah yang ada di tubuh. Kemudian juga ada jogging ringan, hampir sama dengan jalan cepat. Dan yang terakhir ialah yoga dan olahraga. Nah, kira-kira olahraga itu bagusnya berapa kali sih seminggu? Jadi buat Bapak Ibu ketika tensi 180 turun dulu kayak gitu. Itu termasuk ke dalam kategori hipertensi. Kemudian kalau tekanan darah sudah normal, obatnya boleh besar. Kan di sini banyak ya masyarakat bilang obatnya saat kamu kena ginjal gitu. Justru obat-obat darah tinggi ini mencegah dari juga kalau misalkan kita memang sudah kena darah tinggi atau hipertensi. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya kita bisa diskusi bareng ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari dokter? Oke, jelas. Untuk lebih detailnya monggo saya persilahkan di sesi ini, sesi tanya jawab. 3 pertanyaan lebih dulu. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Baik. Monggo Ibu boleh maju ke depan. Mohon berkenan, sebutkan nama dan dari mana Ibu. Nama saya Ibu Joha, alamat Perumnas Garagarindang. Yang saya tanyakan menyimpang sedikit tidak apa-apa dari materi tadi. Keluhan saya itu kalau yang lain itu aman semua. Yang sulit itu ya karena usia mungkin tidur itu tidak begitu hanya paling lamanya itu 3 jam 4 jam. Nah, saya tanyakan itu untuk mengatasi ini gimana? Pertanyaannya ya, di sini ada Dokter Rina juga loh. Jadi nggak bisa tidur, serahkan dengan dokter Rina. Saya Ibu Endang Sukiswati, mantan guru. Ya, yang saya tanyakan di sini, yang pertama ada istilah darah tinggi dan ada istilah juga darah rendah.
mungkin yang darah tinggi tadi sudah dipaparkan oleh narasumber yaitu Bapak Dokter, penyebab, penanganan dan pencegahannya. Yang saya kurang paham di sini tentang darah rendah. Darah rendah itu terutama saya sendiri pengidapnya. Dari masih muda saya itu tekanan darah selalu rendah. Yang mana gejalanya itu sama-sama pusing, sama-sama sempoyongan. Nah, terus yang saya tanyakan di sini bagaimana supaya saya itu tidak mengidap darah rendah, karena semua yang dipaparkan di mana-mana itu tentang darah tinggi, sedangkan darah rendah itu jarang sekali dipaparkan sehingga masyarakat terutama yang awam itu seperti saya kurang. Nama saya Ibu Lili Hadani. Kebetulan suami saya, ini saya yang tanya, yang sakit suami saya. Gak apa-apa kan Bu ya? Kebetulan suami saya itu sakitnya stroke. Sudah lama ya, tahun 2011 ya. Sampai sekarang alhamdulillah ya, walaupun tidak bisa lari, bisa jalan. Sekarang yang saya tanyakan, makanan itu kadang kalau makanan saya selalu pantau ya, garam, gula juga saya pantau. Cuma kadang suami itu kepingin semacam kue, gorengan, apakah itu boleh ya? Sekian pertanyaan dari saya. Hebat. Terus pertanyaannya juga pertanyaan yang kayaknya tidak pernah ditanyain deh di seminar-seminar yang lain, kayak gitu ya. Jadi yang pertama tentang sulit tidur ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu yang mana ya yang sulit tidur tidur ya kayak gitu. Tapi kalau udah tua ternyata tidur kita sedikit-sedikit Bu kayak gitu. Ya. Memang ketika usia 20, 30-an tidur 6 jam, 8 jam itu masih oke-oke aja. Tapi untuk pasien-pasien yang sehat, pasien lansia atau juga teman-teman ibu-ibu lansia di sini sudah usianya 60 atau bahkan 70, tidak punya penyakit apa-apa, tidur 3 jam, tidur 4 jam, itu udah segar, itu udah cukup, kayak begitu. Nah, kalau merasanya mungkin kok saya capek-capek ya badannya ya, saya tidur sedikit itu kok kayaknya kurang puas rasanya. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Kalau nggak mau pakai obat, bisa dengan makanan yang tinggi magnesium, Bapak Ibu. Contohnya adalah kayak misalkan chia seed atau biji chia seed itu tadi. Kemudian kacang almond, tempe bisa, kacang tempe bisa. Kalau dari sayur-sayuran kayak bayam bisa, kangkung bisa, kayak begitu. Nah, magnesium sendiri itu ada vitaminnya, Bapak Ibu. Jadi ada sediaan tabletnya. Memang diminum pada saat 2 jam sebelum tidur, kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di sini kepengen yang alami, normal, ya jadi perbanyak makan makanan seperti yang kacang-kacangan atau sayuran-sayuran yang berwarna. Dikatakan oleh Dr. Alvan tadi ya, semakin bertambah usia kita, biasanya memang tidurnya akan semakin sedikit. Kebutuhan tidur tiap orang itu berbeda. Jadi walaupun tidurnya ibu hanya 3 atau 4 jam, tapi ibu merasa sudah segar ketika bangun, tetap bisa beraktivitas, is okay, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi supaya kita tidurnya lebih nyenyak, selain tadi katanya Dr. Alvan pakai maknanya apa? Magnesium. Kita juga bisa mengatur pola hidup kita supaya lebih teratur. Jadi yang pertama, kita buat jadwal tidur itu yang tetap. Misalnya nih jam 9 tidur, berarti setiap hari usahakan jam 9 itu kita sudah berusaha untuk tidur. Walaupun itu hari libur, walaupun itu habis ada kegiatan apa, tapi usahakan jadwal tidurnya setiap hari itu sama. Kemudian yang suka minum kopi, nah kalau malam hari jangan minum kopi, karena itu nanti akan membuat kita lama untuk bisa tidurnya. Kalau siang nggak apa-apa, tapi kalau sudah mendekati jam tidur, sore atau malam itu hindari minum kopi. Kemudian bapak ibu di sini yang pegang HP berapa orang? Punya HP semuanya? Saya mau dibantu Mbak Eli ya di sini. Oke. Jadi Bapak Ibu, RSUD Smart ya, atau Rumah Sakit Umum Dr. Hadi Slamet Martodirjo itu
punya akun media sosial, ya, ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada TikTok. Nah, sekarang cepet-cepetan silahkan yang sudah dua akunnya rumah sakit kami, angkat tangan. 2 akun minimal, apa TikToknya, apa Instagramnya, atau Facebooknya. Angkat tangan Ibu.